Berikut adalah aplikasi bisnis plan. Oke, bisnis plan di sini lebih ke perhitungan keuangan. Jadi bukan perhitungan terhadap jenis bisnis tertentu, tapi lebih ke perhitungan keuangan. Karena mungkin kita sering melihat penawaran-penawaran, apakah itu dari uh, waralaba-waralaba tertentu atau dari internet atau dari ya mungkin kita sering melihat lah investasi sekian, pengeluaran sekian, kira-kira sekian bulan balik modal dan lain-lain. Cuma yang jadi masalah biasanya perhitungan itu adalah perhitungan kasar, sehingga pada saat diimplementasikan itu banyak miss-nya. Miss-nya ya bisa macam-macam, karena kalau kita namanya mulai bisnis, itu bisa jadi karena bisnisnya tidak dirancang dengan baik, kedua karena memang kondisi lapangannya tidak memungkinkan, ketiga karena kita tidak menguasai dan banyak hal lainnya. Pasarnya juga termasuk. Jadi itulah sebabnya kalau Bapak dan Ibu melihat dari sisi statistik, itu kenapa setelah tahun pertama bisa dikatakan 80% itu bisnis itu gagal. Bukan karena bisnisnya tidak dipersiapkan dengan baik, sudah dipersiapkan dengan baik, hanya banyak perhitungan yang meleset. Jadi tujuan bisnis plan di sini bukan untuk membuat bisnis Bapak dan Ibu menjadi berhasil, bukan. Tapi lebih untuk menghitung lebih detail, walaupun ini masih gambaran kasar, tapi lebih detail, lebih terperinci, sehingga bisa dilakukan action pada saat bisnisnya tidak berjalan sesuai harapan. Jadi di sini makanya ada yang namanya bisnis plan, yang ya kalau untuk hubungannya hanya membuat bisnis ya ini tinggal digunakan, atau buat mahasiswa-mahasiswa wirausaha yang ada tugas wirausaha ini bisa digunakan ini karena ini akan menampilkan informasi secara otomatis untuk bisnis mulai dari 1 hingga 3 tahun. Tapi untuk mereka yang menjalankan, ini ada tambahan yang bisa digunakan, yaitu modul untuk realisasi atau implementasinya, yang langsung akan dibuat apple to apple. Jadi artinya dari bisnis ini kemudian dijalankan, di mana catatan keuangannya dicatat, kemudian dibandingkan, maka akan terlihat apakah bisnis ini menguntungkan, apakah bisnis ini berjalan sesuai rencana, kemudian kalau tidak berjalan sesuai rencana, apa yang perlu direvisi, apa yang perlu dijalankan. Nah, itulah tujuan dari aplikasi ini. Kita mulai dari pertama. Sebelum masuk ke intinya, ini ada 3 bagian di sini. Ini business plan. Ini tempat untuk mendesain bisnisnya dan melihat dalam bentuk visual, grafik dan hitungan selama 36 bulan. Dan kemudian bisa dicetak. Dan ini sudah disiapkan sehingga bisa dicetak. Hanya tinggal merapikan. Merapikan juga tidak terlalu repot karena hanya menyembunyikan baris-baris yang tidak digunakan. Karena ini kan sifatnya template, jadi digunakan untuk hampir semua jenis bisnis. Kemudian di sini ada bagian realisasi. Ya. Jadi bagian realisasi ini adalah untuk mencatat transaksi keuangan secara sederhana. Jadi ini tidak dibuat kompleks, tapi secara sederhana. Jadi hanya ada transaksi, persediaan, pembayaran di muka, karena penyusutan itu sudah masuk di depan ya. Karena ini kita anggap mulai dari pertama. Nah, kemudian nanti ada tambahan-tambahan modul untuk menghitung persediaan untuk jenis usaha-usaha yang sifatnya produksi atau perdagangan. Kalau jasa tidak butuh apa-apa karena jasanya tinggal masukkan. Tapi kalau udah mulai dagang, berarti butuh HPP. HPP ada di aplikasi bonusnya, ada panduan videonya juga. Kemudian yang sifatnya restoran atau manufaktur juga ada aplikasinya sendiri untuk khusus untuk menghitung HPP-nya. Kemudian terakhir adalah perbandingan. Ini saya ambil contoh perbandingan untuk penjualan. Jadi bisa dilihat di sini. Misalnya kita mendesain penjualan. Ini proyeksinya, ini realisasinya. Ini kebetulan datanya belum diisi semua. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat laba rugi, di sini juga bisa terlihat laba rugi. Ya. Jadi fungsi ini nanti akan bisa membandingkan secara langsung. Nah, untuk secara angka ini bisa dilihat di data 3 tahunan. Jadi di sini bisa dilihat
dan dikasih marker ya, tanda. Kalau misalnya yang seperti contoh ini kan di laba rugi. Kalau misalnya hijau berarti pendapatannya di atas rata-rata. Kalaupun merah ini artinya karena ini pengeluarannya di atas rata-rata berarti tidak terlalu baik. Kemudian ini pengeluaran gaji operasional ya. Jadi ini sudah ada tabel untuk membantu menghitung dan membandingkan. Kita mulai dari pertama, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengisi data usaha di sini. Ya, ini hanya yang penting adalah nama proyeknya ini, kemudian data nama perusahaan ini karena akan dipakai sebagai judul. Sisanya opsional, dan tanggal perhitungan usaha. Ini dipakai untuk modul pengisian yang aktual ya, pengisian transaksi sehari-hari. Ya, karena untuk pembuatan bisnis plan-nya tidak didasarkan kepada tanggal, tapi lebih didasarkan pada bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Kalau tanggal ini memang dipakai untuk perhitungan di laporan aktual atau laporan realnya. Setelah kita set data usaha, kita bisa menuju format laporan. Di format laporan ini sudah disiapkan tabel untuk laporan neraca dan laporan laba rugi. Dibuat seperti ini untuk memastikan bahwa format pada saat perbandingan bisnis plan dengan aktualnya, kemudian dengan evaluasinya itu sama formatnya. Jadi tidak ada format yang berbeda sehingga yang dibandingkan pun itemnya sama. Di sini ada nomor rekening, di sini maksimum hanya 5 ya. Kemudian di sini persentase kas. Ini persentase kas tujuannya hanya untuk ini opsional ya. Jadi hanya untuk di laporan neraca itu sebenarnya untuk membagi uangnya kira-kira pada saat awal akan ada di mana. Tapi secara ini opsional, hanya harus 100% totalnya, jadi bisa mungkin 100% di bank BCA, sisanya 0 juga tidak apa-apa. Piutang karyawan, perangkat, ini kemudian ini ini kalau mau diganti boleh ya. Utang utama ini ganti boleh, tapi secara barisnya jangan diganti. Maksudnya begini, modal pemilik itu hanya dialokasikan 5 tempat. Jangan kemudian kalau ada modal pemilik ke-6 ditaruh di sini. Ya, itu tidak jalan. Demikian juga kalau misalnya di sini diganti menjadi utang usaha juga nggak jalan. Utang bank dipindah ke sini juga nggak jalan. Formulanya nggak jalan ya. Kemudian dari sisi pendapatan dan biaya variabel. Untuk pendapatan ini silahkan diganti sesuai kebutuhan. Kemudian biaya variabel ya. Biaya variabel itu biaya yang tergantung terhadap penjualan. Ya. Ini juga bisa diganti di sini. Kemudian biaya operasional ini disediakan yang kolom berwarna putih untuk diisi sesuai akun atau sesuai item pengeluaran. Tapi untuk yang punya background ini tolong jangan diganti karena ini sebenarnya berisi formula kalau dilihat. Ya, yang bagian bawah berisi formula, di sini memang sepertinya tidak berisi formula, tapi ini sebenarnya berhubungan dengan formula di tempat lain untuk memastikan bahwa perhitungannya sesuai tempatnya. Sebagai contoh, kenapa saya taruh beban bunga bank di sini. Ini untuk memastikan bahwa kalau ada perhitungan pinjaman, itu bunganya ditaruh di baris yang betul. Ya. Jadi setup hanya dua. Nah, kemudian setelah itu selesai, kita bisa masuk ke bisnis plan. Kebetulan ini contohnya adalah kalau untuk bisnis buat kue kering ya. Di sini anggap aja kue lebaran. Jadi HPP-nya ini HPP kue kering dan pendapatannya pendapatan kue kering dan paket kue kering. HPP-nya menyesuaikan terhadap item yang dijual. Jadi ini pendapatannya kue kering, HPP-nya juga kue kering. Ya. Oke, demikian untuk bagian setup.